Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami di sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. Jauh dari peradaban membuat warga desa Heawea tak punya banyak pilihan. Untuk kebutuhan membangun rumah, warga bergotong royong menambang pasir. Untungnya, di sekitar permukiman banyak tersedia pasir, batu, dan kayu untuk membangun rumah. Warga tak harus membelinya jauh ke kota kecamatan. Kenapa tidak beli Pak Fabianus? Beli pasir gitu? Iya, mau beli pasir karena kami rata-ratanya orangnya di sini nggak mampu ya untuk membeli. Mau tidak mau dengan cara sebegini, ya bisa memperoleh, bisa membuat rumah, bisa memperoleh hanya meningkat ekonomi. Jalan satu-satunya dengan cara seperti ini. Jalan lainnya nggak ada. Karena kami terus terang pemerintah kurang perhatian kami di sini. Karena kami di sini boleh katakan daerah terpencil, Pak. 1 kubik pasir dari kota harganya mencapai 1 juta rupiah. Terlalu mahal bagi warga. Mereka lalu berinisiatif mencari pasir dari sungai. Sayang, hasilnya tak banyak dan jaraknya terlalu jauh. Warga lalu mencari pasir di tempat yang lebih dekat. Untuk kebutuhan makan dan minum, para penggali pasir disediakan dapur umum yang menjadi tanggung jawab orang yang membutuhkan pasir. Warga menyebutnya Tuan Gali Pasir. Kali ini, yang menjadi Tuan Gali Pasir adalah Mama Pipi. Jadi ini selain warganya menggali, beberapa mama juga ada yang bertugas untuk saya mulai dari pagi ya. Ada yang bertugas untuk membuat masak, membuat kopi seperti ini untuk para warga yang sedang bekerja. Jadi bergantian sistemnya. Kami pun beristirahat sejenak sambil menikmati kopi Flores yang disajikan. Terasa begitu nikmat. Semangat gotong royong dan kekeluargaan memang masih terjaga di desa Heawea. Jika ada warga yang akan membangun rumah, serentak warga lainnya meluangkan waktu untuk membantu. Mereka bekerja bergantian secara berkelompok, menggali pasir di lubang galian sedalam 3 meteran. Sepertinya agak berbahaya karena lokasinya berada di dekat tebing yang sewaktu-waktu bisa longsor. Ini dulu yang sesudah dibongkar begini, ditanam lagi atau tidak? Ditimbun lagi tidak? Tidak ditimbun? Kalau ada alat, timbun mesti gusur lagi dari atas, baru bisa timbun lagi. Berarti ini tidak bisa ditimbun? Tidak bisa timbun. Terus bahaya dong Pak kalau misalkan ada anak-anak mungkin kalau lewat? Tidak, anak-anak itu kami larang, tidak boleh lewat. Tidak boleh Pak ya? Kalau kami timbun itu, kalau musim hujan kan dia banjir bawah kembali, dia penuh kembali juga. Ini? Ya. Oh, jadi begitu musim hujan, Nah, dia penuh kembali. tertimbun gitu Pak ya? Warga mulai menggali pasir sejak 8 pagi hingga pukul 5 sore, mengandalkan peralatan seadanya. Tak hanya kaum lelaki, perempuan juga ikut bekerja. Untuk mengangkut pasir, warga menggunakan truk yang masuk dari desa Weawea. Oh, ini punya mama ya? Oh. Jarak dari desa Heawea ke Weawea dengan truk sekitar 3 jam perjalanan. Jalurnya lebih ekstrim dan memutar. Sehingga warga Heawea lebih memilih berjalan kaki jika ingin pergi ke daerah perbatasan di Kecamatan Aimere. Untuk bantuan tenaga, warga memang tak perlu membayar. Asal bisa mencukupi kebutuhan makan dan minum orang yang bekerja, itu sudah cukup. Tak terasa, waktu sudah menjelang sore. Nah, sudah selesai saat ini untuk menggali pasirnya. Sekarang kita akan kembali menuju desa. Biasa Nah, ini desa Heawea. Iya, Heawea. Tapi ini sama mau mama, sama bapak juga. Sekalian kita naik mobil dump truck ya, naik dump truck. Sekalian bawa muatan pasirnya untuk menuju desa.
Jarak antara lokasi galian pasir dengan desa Heawea tidak begitu jauh, sekitar 30 menit perjalanan saja. Di tengah perjalanan, truk terhenti untuk memberi tumpangan pada anak-anak pencari kayu bakar. Mereka sangat senang karena tak perlu lagi berjalan jauh menuju desa. Kami lalu bernyanyi bersama. Tak terasa, sampailah kami di desa. Truk pengangkut pasir kemudian berhenti di depan rumah Mama Pipi untuk menurunkan pasir. Rencananya, pasir akan digunakan untuk membangun sarana MCK. Maklum saja, Mama Pipi dan keluarganya belum memiliki MCK yang memadai. Hanya bisa untuk mandi dan mencuci saja. Itu pun kurang higienis. Mama Pipi dan suaminya Leonardus sudah hampir 20 tahun menikah. Mereka memiliki 4 orang anak. Mereka sangat bergantung pada hasil panen kopi dan kemiri. Untuk tambahan penghasilan, mereka beternak babi di rumah. Babi cepat beranak pinak, harganya pun lumayan. Jika butuh uang cukup banyak, mereka menjual babi peliharaannya. Meski hidup dalam keterbatasan, soal pendidikan tetap diprioritaskan. Terbukti, anak pertamanya yang bernama Maria berhasil lulus kuliah di Ende dan sekarang mengabdikan dirinya menjadi guru SMP di desa Heawea. Anak keduanya, Teresia, menjadi guru SMA. Sementara 2 anak sisanya lagi masih bersekolah. Luar biasa perjuangan Mama Pipi dan suaminya Leonardus dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anaknya. Padahal mereka termasuk keluarga miskin. Mama tadi kan kemarin kita lihat ambil pasir toh? Iya Pak, Untuk apa ambil pasir Mama? untuk bikin MCK Pak. Oh begitu. Iya Pak, Kenapa kok sampai belum bikin MCK? Kenapa Mama? kami miskin Pak. Pengaruh uang itu masih biaya anak sekolah sehingga kami miskin sampai saat ini MCK masih belum bagus. Oh begitu. Iya. Jadi uangnya untuk anak dulu ya? Iya, tampung untuk anak sekolah Pak. Desa Heawea memiliki potensi alam yang menjanjikan. Kakao, vanili, dan kemiri tumbuh subur sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan menjadi sumber penghasilan warga. Panen kakao dan vanili sudah selesai, sementara kemiri sudah masuk musimnya. Bersama Mama Merni dan Irma, saya ikut ke kebun memanen kemiri. Kami tidak memanen kemiri langsung dari pohonnya, tetapi mencari yang sudah berjatuhan karena sudah tua. Biji kemiri dimanfaatkan untuk rempah-rempah dan sumber minyak. Minyak yang diekstrak dari biji kemiri digunakan sebagai bahan campuran cat. Sementara masyarakat adat menggunakan minyak kemiri untuk merawat rambut. Berarti sudah lama kerja cari kemiri ini? Tahun 60 tanam. Oh sudah tanam dari tahun 60? 60 tanam ini ya, apa ini? Tanam ini kemiri. Kemiri? Iya. Memang dari awal sudah kemiri ya? Iya. Bunda ya? Iya. Warga desa Heawea awalnya mendapat aneka bibit tanaman bantuan pemerintah melalui kepala desa. Mereka mendapat jatah 5 bibit tanaman untuk setiap kepala keluarga. Kini, tak terhitung banyaknya jumlah tanaman produktif yang dimiliki warga. Hasilnya pun melimpah dan menjadi penghasilan utama warga Heawea. Sayang, menjual hasil panen ke kota kecamatan sampai kini menjadi masalah karena sulitnya akses jalan. Mereka tak bisa membawa hasil panen sebanyak-banyaknya. Paling hanya 1-2 karung saja. Wih, sudah banyak ini Mama ya? Mama Merni sudah banyak ya? Iya Pak. Nah ini tidak sampai setengah jam saja
kemiri yang kita ambil sudah penuh 1 ember, padahal ini belum musimnya. Nah, ini membuktikan bahwa Kabupaten Ngada merupakan penghasil kemiri yang cukup besar di daerah Flores. Mama, habis ini kita apain lagi? Jemur. Langsung kita jemur sekarang? Ayo, kalau begitu. Harapan kami minta jalan supaya kami pikul kemiri itu jangan beban, supaya bisa ringankan pikul kemiri.